Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayah. Wa qala habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Saya hormati para habaib syara'id, mungkin ada hadir. Saya hormati Bapak Camat, Bapak Kepala Desa Natu Sahur, Ketua Panitia, Pembawa Acara, kemudian para ulama, tokoh masyarakat di desa ini, kemudian juga wabil khusus adik-adikku dari pembawa Maulid Simbut Duror yang insya Allah tambah berkah, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di hadapan saya ataupun yang di luar, mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kita panjatkan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mana pada malam hari ini alhamdulillah saya sampai di desa ini, Pak. Baru pertama kali ke sini, banyak kesan-kesan yang bagus. Terutama di jalan tadi katanya sini banyak kebun durian. Karena musimnya bahabar pala. Nah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin Natu Sahur, kira-kira orang muslim banyak puasa, kira-kira suka bersahur, kira-kira itu Pak ya. Alhamdulillah. Kita sudah berada malam ini, sudah tanggal 21 Rabiul Awal. Mungkin tidak beberapa hari lagi kita akan ditinggalkan bulan mulia, bulan mubarakah, bulan kelahiran manusia khairul anbiya wal mursalin, pemimpin dunia akhirat, yaitu bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis qudsi mengatakan, hadis qudsi, laulahu ma hadaina ila sa'adatid darain,
Jikalau tidak karena Muhammad, niscaya kita tidak mendapat hidayah kepada keberuntungan dunia akhirat. Karena beliaulah hari ini, malam ini kita bisa berhadir di kantor kepala desa ini. Mudah-mudahan kantornya tambah berkah. Amin. Dengan diadakan maulid sini, Bapak tambah berkah juga lah. Amin. Tambah bini juga. Ada umpanya. Ada bini juga. Ibu kepala desanya jangan marah lah, cuma bercanda aja. Cuma bisa juga kabul. Insya Allah berkah karena sudah dibacakan maulid tadi, sindut duror, dibacakan Al-Quran, ada lagi maulidnya. Insya Allah tambah berkah kantornya, desanya pun desanya tambah berkah. Apalagi katanya di sini mayoritas umat Nabi Muhammad yang Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi karena jika tidak karena Nabi kita tidak mungkin dapat hidayah Allah. Hidayah ini yang penting. Banyak orang zaman dahulu yang ketemu dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, berhadapan dengan Rasulullah, tapi tidak mau mengucapkan syahadatain. Kita umat akhir zaman tidak pernah melihat wajah Rasul, tidak pernah melihat sahabat Rasul, cuma mendengar, membaca di tarikhil Islam, tarikh Nabi Muhammad, kita percaya. Artinya kita ini semuanya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal, Abu Lahab setiap hari ketemu Rasul, mereka tidak dapat hidayah. Nah, kita bersyukur menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak meminta menjadi umat Nabi, tapi sudah dijadikan Allah jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa berdoa, ya Allah, jadikan saya menjadi umat Muhammad. Kata Allah, wahai Musa, tidak bisa engkau jadi umat Nabi Muhammad, tidak mungkin. Nabi Isa juga berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah ulun menjadi umat Nabi Muhammad. Doa Nabi Isa terkabul. Nanti Bapak Ibu, Nabi Isa turun di akhir zaman dekat kiamat, membunuh Dajjal, dan hidup menurut riwayat itu selama 40 tahun menjalankan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau meninggal menjadi umat Rasulullah SAW. Kita tidak minta, tapi kita sudah menjadi umat Rasulullah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang belum baca di muqaddimah tadi. Kamu adalah sebaik-baik umat yang datang sesudah umat-umat yang lain. Alhamdulillah. Imam Syafi'i, imam kita yang mayoritas ya, Indonesia itu kan mayoritas imamnya Syafi'i, terutama orang-orang yang Nahdlatul Ulama. Beliau berkata, kata Imam Syafi'i, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhlaq makanan wa amila ihsanan ba'asahullahu yawmal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa yakuna fi jannatin na'im. Kata Imam Syafi'i, siapa yang mengumpulkan untuk maulid Nabi Muhammad SAW ikhwanan, para saudaranya, kawan-kawannya diundang untuk menghadiri maulid Nabi. Seperti malam ini Bapak pada desa kita undang kita, alhamdulillah sampai kita ke sini. Wahai aman, dan menyediakan makanan.
Malam ini ada nggak makanannya? Ada nggak? Oh nggak ada daun kulitnya. Canda aja ya. Wahai atau amat menyediakan makanan. Wa ahla makanan menyediakan tempat. Tempatnya sudah dikantor kepala desa. Wa amila ihsanan mengerjakan yang ihsan yang baik. Sudah tadi maulid sibuk duror mengaji ini sudah. Nah, wasara sababan li qiraati dan menjadi sebab dibacakannya maulid. Sudah dibacakan maulid. Ba'asahullahu yaumal qiyamah, niscaya Allah mengutus orang itu pada hari kiamat ma'as siddiqin, beserta orang siddiqin. Siapa siddiqin? Abu Bakar Siddiq. Wa syuhada, siapa syuhada? Kepala syuhada adalah Hamzah, paman Nabi bin Abdul Muttalib. Wassalihin, orang-orang saleh, berkumpul dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, berkumpul dengan Syekh Salman Al-Madani, berkumpul dengan Abah Guru sekumpul, ya, berkumpul dengan Datu Kalampayang. Nah, salihin. Wa yakuna fi jannatin na'im, akhirnya orang tadi masuk surga, namanya surga Naim. Nah, jadi pada malam hari ini insyaallah Pak Kepala Desa kita insyaallah masuk surga dan ya sudah menyediakan makanan, tempat mengundang kita. Nah, dan seluruh jamaah ya, seluruh jamaah yang mengadakan panitia tadi kan mulai dari ya kegotong royongan ya, kegotong yang luar biasa. Terjadilah peristiwa atau peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dapat berkah dan mendapat syafaat Rasul. Amin Allahumma amin. Kira-kira Pak Kepala Desa sampai di berapa malam ini ya? Saya sengaja kan tidak berdiri. Kalau berdiri kan paling-paling ya 1 jam kuat aja, tapi kalau duduk ini saya 5 jam insya Allah kuat. Jadi kalau 5 jam itu sampai di berapa Pak? Sampai subuh lah. Aja biar ulun budik dulu. Sampai subuh. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi dibacakan hadis Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jar Nabi, aku senantiasa diutus ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Makanya Nabi karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Akhlak ini penting. Kata orang berini, orang sekarang etika katanya. Ya, itu yang diluruskan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena zaman sebelum Nabi lahir, Bapak Ibu, namanya jahiliyah. Kalau bahasa Banjarnya jahiliyah itu babu mulan. Ada orang Banjar sini Pak? Bapak Kepala Desa orang mana? Orang Dayak. Ya, Dayak ada Bapak. Kalau ini Dayak juga. Dayak Banjar. Ya setiap Kalimantan Dayak kayak juga. Nah, Dayak Banjar, Dayak daerah Kalimantan ya kan. Orang Dayak kita mereka. Nah, jadi insya Allah kita yang malam ini mengadakan Maulid Nabi, kita tiru akhlak Rasulullah. Zaman dahulu itu sebelum Nabi lahir Bapak Ibu, zamannya adalah zaman hukum rimba. Hukum rimba. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kayak nyanyian nih. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oh, kayak nyanyian lah. Itu zaman dahulu. Lalu Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk memberantas itu.
perjudian merajalela, perzinahan merajalela. Bahkan ibu sempian bersyukur kepada Rasulullah zaman sebelum Rasulullah hadir, lahir anak-anak perempuan itu dibunuh. Apabila lahir anak perempuan dibunuh, katanya anak perempuan itu menjadi beban bagi orang tuanya. Lahir anak laki dibiarkan. Andai kata Rasulullah kada diutus, habis pebinian kada lagi sampai ini. Mun kada lagi pebinian kayak apa kita kepala desa? Hah? Merana kita, merana dia. Ya, bersyukur bu ya. Nah, bersyukur alhamdulillah dengan adanya Rasulullah sampai sekarang wanita malah terhormat. Sekarang ada wanita jadi menteri, ada wanita menjadi kepala negara, ada menjadi kepala desa, ada wanita menjadi hansip, adalah di kampung adalah ada di sinilah yang ada jadi wakil bupati, ya, jadi bupati, jadi gubernur, ada siapa? Gubernur Jawa Timur, ya. Nah, jadi sama sekarang ini derajatnya. Tapi walaupun sama bu, jangan pian hendak mengatasi laki pula, tetap pian di bawah. Walaupun pian berpangkat, laki tetap di atas, pian di bawah. Sekali-kali ada bapak juga di atas. Negatif pada pikiran pian. Nah, ini Bapak Ibu rahimahumullah. Bersyukur kita. Di antaranya akhlak Nabi yang luar biasa menonjol adalah beliau ini orangnya tidak pernah menghina masakan istrinya, tidak pernah membentak istrinya, apalagi KDRT. Ini bagus kita turuti seorang laki-laki, seorang suami turuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memanggil istri semuanya panggilan dengan lembut. Memanggil Sayyidah Khadijah, ya Humairah. Memanggil Sayyidah Aisyah, ya Humairah. Apa itu Humairah? Orang yang merah orang yang putih kemerah-merahan. Itu panggilan Nabi kepada istri. Istrinya apa memanggil Rasulullah bagaimana? Istrinya memanggil ya Rasulullah. Kadang bini Nabi memanggil Muhammad. Nabi memanggil dia Khadijah. Humairah. Jadi pian gue lamun misalnya Nabi pian kepala desa panggil jangan ngarang sidin. Kaman pian kepala desa. Ngarang siapa kan? Bapak kepala desa siapa? Ali Mansah. Nah, jangan manggil aku Ali Mansah mana? Jangan Bapak kepala desa. Kebetulan lagi pian guru, kemana pian guru, kemana pian ustaz. Biasanya panggilan kita abahnya si Anu, mamanya si Anu gitu kan. Bila anak yang paling tua misalnya Ahmad, abahnya Ahmad, mamanya Ahmad. Cuma bini ulun gue beda. Bini ulun nih, ulun kisah penantian lah. Bini ulun tuh kada pernah memanggil nama ulun, kada pernah memanggil ustaz juga kada pernah. Bila mengiang ulun, oh gitu. Itu aja lah. Oh gitu. Jadi dia ulun gitu. Bilangnya oh tak, dia tak boleh masuk ke dalam kamar. Oh gitu. Itu aja. Lalu panggilannya jadi Bapak Ibu rahimahullah, akhlak Nabi luar biasa. Di antaranya lagi akhlak Nabi apa? Yang menonjol benar pemaaf. Pemaafnya luar biasa Nabi. Apabila orang mengganggu badannya, menghina, mengatakan Nabi Majnun, orang gila dan sebagainya, Nabi senyum tertawa. Kecuali orang yang menodai agama Islam.
Itulah yang ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar. Tidak ada kata maaf kalau agama. Tapi kalau diri disakiti, Nabi kita memaafi. Bapak Ibu rahimahumullah, terjadi pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mau sholat ke Masjidil Haram. Setelah berjalan dengan sahabatnya, belum lupa nama sahabatnya, 2 orang bertiga dengan Nabi menuju Ka'bah, nak sholat di sana. Di tengah jalan Bu, diludahi orang-orang kafir. Diludahinya, terus diludahinya. Lalu Nabi membalas enggak? Nabi tidak membalas. Sahabat sudah marah dengan orang tadi. Biar dengan Nabi, biar. Karena kita cuci dengan air zam-zam. Air zam-zam itu kan letaknya zaman dulu tuh di samping Baitullah. Nah, ludahinya Nabi tidak ada melawan. Kalau panitia misalnya ada yang ludahi lah ya Pak. Nah, jujur. Nah, ditampar. Ambil mukul. Sama aku yang kayak gitu. Istighfar sambil mukul. Nabi ada. Nah, ini Nabi. Hari kedua mungkin sudah menunggu orang tadi. Ludahinya lagi. Sabar Nabi tadi. Cuci Nabi sini. Nah, coba. Lalu hari ketiga yang meludahi tadi tidak ada lagi menunggu Nabi. Nah, Nabi bertanya kepada kawan yang berdiri, wahai sahabatku, mana langgananku? Langganan apa ya Rasul? Langganan orang yang meludahi aku di mana orangnya? Ya Rasulullah, katanya orangnya sakit. Kalau begitu kata Nabi, kita sholat dulu. Setelah kita sholat nanti kita jenguk. Coba lihat adab Nabi. Namun kita langsung mudahan cepat mati. Meludahi kita. Nabi tidak. Nanti kita jenguk. Bapak Ibu rahimahumullah. Ini luar biasa pemaaf Nabi. Sudah selesai Nabi sholat, singgah ke rumah Siti Fatimah. Wahai Fatimah, ada enggak kurma? Ada ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk menjenguk orang sakit dan memberi hadiah. Ada ya Rasulullah, ini kurma 1 tandan. 1 tandan. Yang kayak pohon pinang juga. Kurma kan kayak itu, setandan juga. Setandan juga lah, tinggal. Nah, kurma kan setandan, kayak pinang. Setandan. Kalau pisang apa? Setundun. Kalau nang di bawah serondon. Serondon pun. Nah, ambil kalau anda paham nih, ambil kurma setandan dari Siti Fatimah. Sampai Nabi ke rumah orang yang sakit tadi, yang meludahi Nabi, betok Nabi itu. Siapa di luar? Anak siapa? Ana Muhammad. Mereka itu kan menyebut Muhammad. Ini ada bermuslim lagi. Ana Muhammad. Mendengar Rasulullah ada di muka pintu, orang yang sakit tadi makin menggigil, demam. Dikira Rasulullah balas dendam, dikira. Lalu masuk Nabi kena beri salam. Nah, sampai di hingga Nabi sakit nampaikan demam Muhammadnya, unda sakit demam, kira-kira unda suara bekas meludahi nyawa semalam, kira-kira ketularan. Undanya orang Banjar. Oh, itu kata Nabi, mudahan cepat sembuh. Mendoakan cepat sembuh boleh, tapi kalau mendoakan dapat rahmat haram. Kecuali mudah-mudahan dapat hidayah, boleh juga. Orang itu misalnya sudah meninggal, mudah dapat rahmat haram, sudah boleh. Nah, inya sakit didoakan, mudahan ikam sembuh ya Muhammad.
Terima kasih. Ini hadiah kata Nabi, setan dan kuma untuk kamu, mudahan dapat sembuh dan ini dapat hadiah kamu. Terperangah orang yang meludahi Nabi, wahai Muhammad, seperti inikah akhlaknya yang namanya muslim? Kata Rasulullah, wahai laki-laki, ini hanya sebagian kecil akhlaknya orang muslim, karena aku diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Madinah, rahmatan lil Makkah, rahmatan lil Sambah, berada rahmatan lil alamin. Di sebagian kecil tidak banyak lagi kebaikan orang muslim. Kalau begitu hai Muhammad, sekarang saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Karena berhadapan wa annaka bila kadada asyhadu anna muhammadar rasulullah, berhadapan wa annaka rasulullah. Orangnya langsung ke Islam. Kenapa? Karena akhlaknya pemaaf. Coba andai kata inya meludahi, Nabi meludahi juga, kadang mungkin inya bisa, itu namanya perlawanan. Banyak Rasulullah mengislamkan orang dengan akhlakul karimah tadi, bukan hanya ini aja. Cuma yang tidak mau dapat hidayah hanya satu, Abu Jahal, Abu Lahab. Melihat kebaikan Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal tetap kada mau berislam karena hidayah kedada. Biar yang hadir pada kami semuanya dapat hidayah dari Allah. Bersyukur kita, insya Allah biar yang hadir ini semuanya ahli surga berada. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, Abu Jahal, Abu Lahab senantiasa bertemu Nabi, melihat wajah Nabi yang anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa qali, anta misbahus suduri. Wajah Nabi kita luar biasa, tapi tidak tertarik karena tidak dapat hidayah. Mudah-mudahan kita bisa bermimpi Nabi. Amin. Seumur hidup sekali mudahan kita bisa bermimpi mendapat Rasulullah. Kada kawaya qozatan hidup wa manaman barang bermimpi barang, mudah-mudahan kita bisa mendapat Rasul dalam mimpi kayak apa wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Nah, jadi Abu Jahal ini Bapak Ibu ada punya sahabat. Sahabatnya namanya Raja Habib bin Malik, Raja Syam. Setelah Nabi menyiarkan agama secara terang-terangan, asalnya kan Nabi menyiarkan agama secara sembunyi-sembunyi. Lalu turun ayat fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ayo Muhammad, terang-terangan aja sudah, jangan digaduhi orang musyrik. Terang-terangan aja sana agama orang, banyak orang berislam. Kewalahan Abu Jahal tadi lalu minta bantu kepada Raja Habib bin Malik. Ada surat, wahai Raja, di Mekah ada namanya Muhammad membawa agama baru dan sudah berkembang pesat, banyak orang yang beriman kepada Muhammad. Saya kewalahan dengan Abi Lahab, tolong bantu saya. Jadi ujar Raja tadi, balasannya di surat oke. Bisa jawab bahasa Inggris sekali ini. Secara ringkas mau datang. Disiapkan tanggal berapa, tanggal sudah disiapkan. Mendengar Raja mau datang, pasang umbul-umbul di kota Mekah. Boleh perbatasan Mekah sudah pasang umbul-umbul Abu Jahal. Raja bangsa datang. Datang Raja disambut dengan berbagai macam kegiatan. Jadi Abu Jahal bikin lapangan, membuat panggung di lapangan terbuka untuk mendebat yang namanya Muhammad. Nabi kita hendak didebat. Nah, jadi diulahlah panggung, kemudian kursi-kursi siap. Dudukan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, orang-orang munafik banyak juga. Nah, termasuk Habib tadi.
Jadi ajaran Habib Malik, aina Muhammad, mana yang namanya Muhammad, yang ikam takutkan itu mana Muhammadnya mana? Lalu datang Nabi kita disuruh mendatangi. Biar Abu Jahal panggil Muhammad, lamunnya kada mau seret paksa datang sini. Tapi Nabi datang dengan Siti Khadijah, dengan Abu Bakar. Abu Bakar dengan senja menangis, takutnya baginda Nabi dibunuh. Datang, sudah ada di sini misalnya bangku Nabi, kursi Nabi, Abu Jahal di sebelah sini dengan raja tadi. Nah kemudian Siti Khadijah di belakang, Abu Bakar di belakang. Jadi aina Muhammad? Ya, saya Muhammad dan Nabi kita. Terperanjat Habib bin Malik ini melihat Rasulullah dengan keindahan mata beliau, ketampanan Nabi, cahaya nur, cahaya di daki Nabi memancar sampai ke atas. Di dalam hati Raja Habib bin Malik ini, Bapak Ibu, tidak mungkin Muhammad ini dikatakan orangnya pendusta. Kenapa Abu Jahal mengatakan di suratnya orangnya pendusta, orang yang membawa agama baru, tapi pengaruhnya, karismatiknya luar biasa Nabi kita. Di dalam hatinya, tapi ada wani juga, menyalahi Abu Bakar ada wani juga. Nah, jadi ujar raja tadi, wahai Muhammad, semenjak zaman dahulu orang yang mengaku menjadi Rasul pasti ada diberi mukjizat. Aina mukjizataka? Kamu mengaku menjadi Rasul, menjadi Nabi, mana mukjizat ikam mana? Jadi ujar Nabi, aina turik? Ikam mau mukjizat apa? Oh ditawari Nabi lagi, ikam mau mukjizat apa? Lalu berdiri raja tadi. Nah, wahai Muhammad, menurut di dalam kitab itu tengah harinya pas matahari itu di tengah-tengah terang. Wahai Muhammad, turunkan matahari yang di atas. Lalu malam harinya timbulkan bulan purnama. Nah, kemudian bulan purnama tadi timbul, ikam suruh turun bulannya. Setelah turun bulannya masuk ke lengan baju ikam. Nah, setelah itu keluar di lengan kiri bulannya tadi. Lalu berhenti di hadapan engkau mengucapkan kesaksian kepada engkau, artinya asyhadu an la ilaha illallah annaka Muhammadur Rasulullah. Kawakah ikam mendedakan mujizat seperti itu? Kawakah? Insyaallah bi taufiqillah. Anak hebatnya. Kadang sombong nanti pasti tahu ada. Insyaallah dengan izin Allah. Izinkan aku dulu sholat di Jabal Qubis. Dan Jabal Qubis itu sekarang ini jadi istana raja lah. Nah, Jabal Qubis itu adalah Nabi kita di situ sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menurunkan bulan. Jabal Qubis. Nah, sejarahnya itu Jabal Qubisnya masih berdiri kan dihancur oleh orang Arab. Nah, jadi sholat dulu 2 rakaat, baru minta kepada Allah. Turun Jibril, ya Rasulullah, permintaan raja ini sudah ada di Lauhil Mahfuz. Sudah ada, ikam jangan takut, insya Allah permintaan si raja itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senang ya Nabi, turun Nabi kita. Sudahkah Muhammad? Kerja raja, ini Muhammad raja. Turun Nabi kita. Sudah ya Nabi. Silahkan turunkan bulan. Nabi berdiri. Yang Nabi, bulan turun. Turun bulan coba ya. Nang wan saqqal qamar, ada ayatnya lah. Nah, wan saqqal qamar. Ini ada 2 orang, aku kan tadi juga bermimpi. Belah bulan juga aku. Saya kalau kadar soal kira-kira itu bermimpi. Iyalah dia. Ini soalnya aku boleh juga ada kawan. Mau kamu lagi yang murid kawan asal belah bulan juga. Umur kan itu. Turun bulan tadi sampai di hadapan Nabi. Bulan tadi masuk ke lengan kanan.
gamis Nabi, keluar dari bilangan kiri gamis Nabi, naik ke atas bulan tadi, dan bulan tadi berhenti di hadapan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Naik ke atas bulan tadi, hilang bulannya, timbul pulang matahari nang tengah hari tadi. Kehebatan mukjizat yang besar bagi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi raja tadi sudah terpengaruh dengan Nabi. Sudah terpengaruh, artinya ikam satu lagi permintaanku. Bila ikam bisa menjawab, aku berislam. Jar Abu Jahal, raja, bungolnya ikam nih. Aku hari-hari melihat Muhammad nih, tukang seher nih. Hari-hari aku melihat ada Islam. Kamu aja salin apa Islam tak? Dia raja nyawa nang bungol. Lalu Bapak Ibu rahimakumullah, satu. Sekarang ini wahai Muhammad, yang di dalam hati, yang di dalam hatiku nah, pikiranku yang di dalam hati ini kemana? Padahal la ya'lamul qalba illallah, tidak ada hati yang tahu hanya Allah. Ulun nggak tahu hati pian malam ini, kemana nggak tahu. Barangkali mungkin mudahan guru ampi nyaman makanan. Nah, tidak ada yang tahu hati. Jibril mengesahkan. Nah inilah hebatnya orang berteman Jibril, orang berteman orang baik, orang berteman malaikat, pun berteman setan, hantu orang datang. Wahai Rasulullah, si raja ini punya anak buntung, tangan ke dada, keduanya batis ke dada, putri raja, matanya buta. Jadi pikirannya nih, anaknya memang cantik, cuma buta, tangan buntung, kaki buntung. Pikirannya kayak apa cara mau obati anakku nih, sampai di Mekah memikirkan itu adanya. Nah, jadi ujar Nabi kita sudah tahu jawabannya. Anak ikam wahai raja, sudah matanya melihat dan tangannya dikembalikan Allah, kemudian kakinya dikembalikan Allah. Mendengar itu raja langsung berislam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dari kalah ban Abu Jahal, wirai yang kita Abu Jahal, boleh rajanya boleh. Ada lagi berjabatan Abu Jahal. Abu Jahal ini sakit hati juga, dikira membantu agamanya sekali membantu Rasulullah. Boleh dengan tentangannya banyak. Sampai di pintu gerbang, anaknya tadi membukakan pintu yang ada berbaris tadi, ada bertangan dan matanya sudah melihat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi dan apa? Wahai anakku, kalimat yang paling baik baru sekarang aku mendengar kalimat seperti ini. Di mana ikan belajar? Wahai ayahku, ulun belajar dalam mimpi. Ulun bermimpi waktu pian di kota Mekah, didatangi oleh seorang laki-laki pakai gamis, orangnya tampan luar biasa. Ya wahai abahku, dan ulun disuruh mengucap syahadat, disuruh berislam di dalam mimpi. Dijanjikan beliau apabila ikam berislam, kena mata ikam melihat, kaki kada buntung lagi kembali, tangan kembali. Lalu wahai ayahku, ulun berislam di dalam mimpi. Ternyata ulun bangun, mata sudah melihat, kemudian tangan sudah melihat, ada, kaki sudah ada. Ulun takuni pian siapa? Anak Rasulullah. Sekalinya Rasulullah berislamakan dalam mimpi jadi kenyataan. Semakin yakin Raja Habib ini bersyukur kepada Allah, sujud syukurnya alhamdulillah luar biasa, keyakinan dengan mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi kita mulai awal mulai lahir sudah Islam, kita sudah cinta kepada Nabi, ulun yakin pian berat ini termasuk kepada desa kita, bakal camat kita insyaallah ahli surga barakah. Yakin. Lalu Bapak Ibu rahimakumullah, raja tadi mengambil 12 ekor onta.
Isinya di 12 ekor unta tadi emas, perak, permata. Ke-12 itu hibak dengan perhiasan. Untuk siapa? Mahadiahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diutus ke tentara ke jalan oleh Sam berjalan jauh banget jalannya sampai ke pintu gerbang. Sekalinya bertemu dengan Abu Jahal. Ya Abu Jahal, aina turid, engkau mau kemana? Itu apa yang di belakang onta itu? Itu Abu Jahal semuanya emas. Onta ini bawa emas, perak, yakut dan sebagainya perhiasan. Dari siapa? Dari Raja Sam. Untuk siapa? Untuk Rasulullah. Salah kan? Itu untuk aku tahukah? Anda serbu bumol orangnya. Abu Jahal itu kan memang bumol maknanya, mengaku-ngaku gitu kan. Untuk aku, bukan untuk Muhammad. Tidak, kata tentara-tentara bahwa untuk Rasulullah. Terjadilah pertengkaran, perdebatan, hampir menjadi perang dengan Abu Jahal. Sekalinya kebetulan lewat Rasulullah, lewat Nabi. Mahaza, dan Nabi ini apa ini? Apa ini? Ujar enam tentara utusan Habib, ini ya Rasulullah, ada titipan raja untuk 9. Sekalinya Abu Jahal mengaku. Jar Abu Jahal untuk ingat, karena bersahabat dengan raja. Nah, ujar Nabi kayak ini aja sudah. Maulah aku yang memutuskannya. Jadi ujar nang raja tadi nang sedang ya Rasulullah pian putuskan. Kita takuni ontanya. Ontanya ini takuni untuk siapa? Ontanya ditakuni disuruh Nabi. Jar Abu Jahal. Abu Jahal indah subanjo. Oke, ya Abu Jahal. Bunga orangnya. Lalu Jar Abu Jahal beri aku waktu semalaman untuk ibadah. Ibadahnya kemana? Ke Lata, Uzza, Manas, wahai Lata, Uzza, Patol. Bantulah kami esok untuk ambil barang dan urusan Malik. Rasulullah kepada Allah aja. Sudah sampai waktunya siang, disaksikan oleh seluruh penduduk kota Makkah. Lalu wahai Abu Jahal maju ikam. Takutnya ontanya yang 12 ini untuk siapa dia? Wahai onta, demi Lata dan Uzza berdirilah satu orang aja. Katakan bahwa saya hadiahnya untuk aku. Setengah harian menapuk kulit onta kada berdiri ontanya. Malah tak kami ontanya. Nah, jadi yang lain wahai Abu Jahal cukup. Taqaddam ya Muhammad, maju hai Muhammad. Lalu maju Nabi kita. Nah, didapuk Nabi. Ya khalqullah intiki bifudrotillah. Hai makhluk Allah, bertuturlah dengan kekuasaan Allah. Untuk siapa harta ini dan kepada siapa dari siapa. Berdiri seekor unta kenal. Biar unta ya Rasulullah dengan bahasa yang fasih, bahasa Arab. Saya utusan dari Raja Habib bin Malik. Hadiah di belakangku di semuanya untuk sempian ya Rasulullah. Mendengar itu orang muslim bersorak berkata, Abu Bakar bulik kepada lagi sumpahnya. Kenapa Abu Jahal pada dapat hidayah? Tapi Abu Jahal yang namanya dendam kesumat itu tetap. Orang dendam itu Bapak Ibu hatinya kada tenang Pak. Pak Kepala Desa berusaha untuk membalas dendam tadi. Jar Abu Jahal memberi sumpah kepada Muhammad, ini aku dalam orang banyak, tidak lain sudah aku bunuh aja Muhammad. Lalu ada pikirannya kayak apa? Pikirannya berdusta juga. Di tabuknya kayak lubang, di pinggir rumahnya lubang tabuknya, dalam lubang di dalamnya diletakkan ular, pepaci, pacahan macam-macam. Karena Muhammad terjabur di sini, langsung ditaburi tanah matinya. Nah ini pikiran Abu Jahal hendak membunuh Rasulullah. Kemudian wahai sahabatku Abu Jahal, pada Nabi Muhammad aku garing. Elangnya aku garing benar. Padahal ada garingnya hendak membunuh Nabi. Nah ini Pak, ahlak Nabi Pak. Nabi itu adalah sidin suka menjenguk orang sakit. Wa maridun anta aiduhu
datang menjenguk orang tadi lapang. Apa di lapang? Sembuh. Nah jadi Nabi sudah kada lagi lamun pian tamai lagi orang garing ganti dengan sholawat. Bila pian menjenguk orang sakit ganti sholawat Allahumma sholli ala Muhammad kata sidin. Nah, sampai 3 kali diumbi. Yang keempatnya ludahi sekali. Insya Allah bila ludah itu langsung sembuh. Inya kenapa? Langsung menampar. Nang ludah tuh janganlah tua gaya yulun. Selawat aja insya Allah. Selawat. Ini kadang melangi orang sakit mulai masuk rumah kok pander aja. Nang di pander dunia dia udah masak mudahan berikan bungonya. Makin sakit kepalaku. Jauh mendoakan. Didoakan. Lalu Abu Jahal kepada sakit. Wahai Muhammad, Abu Jahal minta tolong lawan engkau. Inya sakit keras di rumah. Oh iya ya Rasulullah. Datanglah kita tulang ke rumah Abu Jahal. Di muka rumah Abu Jahal lubang tadi berisi dengan macam-macam di dalamnya. Nah ditaburi di atasnya seakan-akan tidak ada lubang. Lah ditaburi pasir, diapari apa itu rasanya zaman dulu itu. Nah datang Nabi, selangkah lagi Nabi dijebur di lubang tadi. Datang lagi Jibril, ya Rasulullah, selangkah lagi biar selangkah lagi biar kejebur di lubang tadi. Abu Jahal pura-pura garing ya Rasulullah, mudik kejadian. Abu Jahalnya melihatnya mengintip. Oh ternyata Rasulullah mudik. Kada ingat Abu Jahal, Muhammad, aku bujuran garing Muhammad. Oh Muhammad kasih Muhammad. Nah, turun, kada ingat lubang di hadapan. Pasti yang terjabur. Nabi Muhammad mudik ingat terjabur langsung ke dalam dan tidak ada yang bisa menolong. Kawan-kawannya yang tuh ada kawan menolong. Anda kita menolong makin ke bawah Abu Jahalnya, curungi tali ke bawah juga talinya. Jangan Abu Jahal, wahai kawan sahabatku berataan, jangan lagi disuruh tali karena sampai ke bumi ke-7 aku. Yang bisa menolong aku hanya satu, Muhammad. Tahu aja yang namanya Rasul itu benar, cuma egonya tinggi. Jadi orang wah ini bila kada mau mengasih kebenaran, berarti egonya tinggi. Siapakah orangnya? Bapak kepala desa kita, beliau tawadu karena orangnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi mendoakan kawin lagi. Jatuh aja kalau kenapa kan lagi kena beli keluar bini. Bacakan. Setelah itu panggillah Rasulullah. Rasulullah mau pulang. Nah ini menurut akhlak Rasulullah yang pemaafnya luar biasa, tidak ada bandingnya. Datang pulang Rasulullah ke situ. Ya Rasulullah, wahai Abu Jahal, kenapa ikan terjabur Pak Muhammad ya? Aku hendak tadi menjabur akan ikan, soalnya aku nanti terjabur. Abu Jahal itu orang mata kurang. Nah, tolong wahai Muhammad aku. Jadi Nabi, wahai Abu Jahal, apabila engkau aku tolong lalu naik ke atas, mau kada Islam ikut? Mau kada Islam kepada Allah? Mau kada? Yakin wahai Muhammad, aku bila sudah naik ke atas, aku percaya lebih aku hendak berislam. Nabi kada lawan kali kada disuruh sidin tangan. Naik Abu Jahal. Coba mukjizat tangan Nabi kayak lip aja naik. Nah, ada dalil Abu Jahal sudah jawaban di bawah ini Nabi. Ikan baku dilaku. Naik Abu Jahalnya kayak lip. Lalu berpegang dengan Nabi sampai ke atas. Lalu Nabi ma'ahsana sifruka ya Muhammad. Bagusnya seher engkau wahai Muhammad. Mun ulun tunjul lagi biar cabur. Nabi kada pamaafnya Nabi. Cuma Nabi beliau biar aja orang menghina Nabi. Nabi tidak ada yang prinsip yang membunuh itu.
Karena Nabi berharap anaknya atau bapaknya kafir, anaknya yang diharap Nabi muslim. Termasuk Abu Jahal, Bapak Ibu, penentang Nabi, anaknya yang bernama Ikrimah, pejuang Islam, lebih 1000 hadis hafal Ikrimah ini. Ikrimah itu bukan laki-laki zaman dulu lah. Kalau ini Ikrimah beginian lah. Huzaifah itu laki-laki juga dulu. Nah ini Huzaifah beginian. Nah, Khalid bin Walid, si Walid penentang Nabi. Khalid masuk Islam, pejuang Nabi tidak Muhammad SAW. Makanya Nabi tidak mendoakan sama dengan Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh, la rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, habiskan orang kafir, jangan ada lagi pengaliran di muka bumi. Itu doa Nabi Nuh. Nabi kita tidak, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kaumku, mereka tidak tahu kebenaran. Ini Nabi kita. Nah, mudah-mudahan kita kalau mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang penting. Akhlak yang penting. Orang berakhlak biar orangnya awam dengan orang yang alim kada berakhlak. Di sisi Allah lebih baik orang awam dari tapi berakhlak. Nah, biar sedikit perlu disampaikan lah. Nah, besok ada ulang terakhir lagi di Langgar Al-Falah aja lah sudah ulumnya bilang ada istirahat. Malam tadi di Masjid Nur, paginya di Masjid Nur juga anak-anak SMA, sorenya ibu-ibu, malam ini ke sini pulang. Besok sekali lagi. Alhamdulillah suara paro dari bawah jalur ujian. Nah, doakan mudah-mudahan sehat lah, mudah-mudahan sehat badan, panjang umur, mudah-mudahan bisa ke sini lagi. Doakan biar berkah, terutama membawa mawalid kita sehat panjang umur, dan kita mudah-mudahan dapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Kita doakan dosa aja, desa natu sahur tambah damai, tambah berkah. Bapak kalau desanya mudah-mudahan sidin panjang umur sehat badan. Ulun cabut doa tadi mudah-mudahan sidin pada kawin lagi. Ulun cabut lah, ulun cabut. Jadi ibu jangan marah pula, sudah ulun cabut, insya Allah panjang, insya Allah. Bapak camat mudah sehat badan. Bapak camat siapa dia sudah terambil kan? Nah, sehat badan seluruh yang hadir semuanya sehat walafiat. Ulun minta ampun dan maaf bila ada salah dan hilaf, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi baru saja kita mendengarkan ceramah agama disampaikan oleh Mukarram Kiai Haji Zainal Arifin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi ada guna dan manfaat bagi kita semua, sehingga dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan masuki acara yang kelima, yaitu doa. Untuk pembacaan doa kami minta agar dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Arifin. Pada beliau dipersilahkan. Ala hadiyan wa ala kulli nadin salih al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa taqarrabana min ba'dihi taqarruban ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'u lana fi maqamina hadha man la ghafara lana wa la satara lana illa qarra yada wa la adwa illa anta wa sabran wa sallallahu ala maridun illa sabila wa la man la qadaita wa la hajatan min hawaijil wal akhirah ya la taridun illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin.
أنزل عليه يا الله رحمة وسلامة وبهجة وسرورا حاجة مقبولة وسعادة وعافية وسلامة في الدنيا والآخرة خصوصا يا الله بهذه الجماعة ببركة قراءتنا مولد نبيك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اشف أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد وارحمه يا الله رحمة عامة وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.